Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin. Al-qail fi sahihain, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku, jamaah Masjid Al-Iman, dan juga para pemirsa yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau enggak amin? Amin. Dipanjangkan umurnya, dikuatkan iman Islamnya, dilunaskan semua hutangnya. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta berlimpah. Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah. Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan diniyah. Ini dua kenikmatan yang sangat besar. Dua kenikmatan yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di Masjid Al-Iman yang kita cintai ini untuk menuntut ilmu, mendengarkan qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Pengen masuk surga, Bu? Banget. Makanya jangan pernah meninggalkan majlis ilmu, karena dengan kita duduk di majlis ilmu, kita jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang dulunya sering bentak suami. Ada nggak, Bu? Mana orangnya? Bu, bikin kopi. Apa sih? Gak lihat. Itu dulu ya, Bu ya. Sekarang udah ngaji, insya Allah masih. Insya Allah enggak ya. Sekarang sudah solehah. Dipanggil sama suaminya, Bu. Iya, Pak. Insya Allah suaranya lembut. Bikinin kopi dong. Oke. Insya Allah. Tanggal tua juga tetap lembut sama suami. Mas, duitnya udah habis. Kalau dulu kan bentak ya, duit habis. Itu karena kita duduk di majelis ilmu.
Dan insya Allah pagi ini kita akan membahas tentang perusak amal. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta kepada orang-orang yang istiqamah menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, ibu-ibu, saudari-saudariku yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat yang sunnah dibaca di hari-hari besar, baik di hari Jumat maupun di hari raya Idul Fitri. Rakaat yang pertama baca Sabbihis, rakaat yang kedua baca Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini tidak lain untuk memperingatkan kita semua. Dalam surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang Al-Ghasyiyah? Al-Ghasyiyah adalah nama lain dari Yaumul Qiyamah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari tersebut kata Allah tabaraka wa taala ada wajah-wajah yang datang kepada Allah dalam keadaan tertunduk malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa mereka akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum? Apakah mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah? Apakah mereka adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Apakah mereka adalah orang yang meninggalkan salat, enggak mau bayar zakat, durhaka kepada suami, durhaka kepada kedua orang tua, zalim kepada manusia? Jawabannya adalah bukan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat berikutnya amilatun nasibah, orang yang nanti datang menghadap Allah dalam keadaan tertunduk, malu, merasa hina di hadapan Allah. Mereka adalah orang-orang yang beramal, bahkan mereka capek beramal. Mereka capek ngaji, mereka capek sholat berjamaah, mereka capek melakukan amalan-amalan baik. Amilatun nasibah. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang yang beramal baik tapi kok mereka datang menghadap Allah dalam keadaan tertunduk, dalam keadaan hina di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala? Makanya kata para ulama mengatakan karena mereka beramal soleh tapi mereka melakukan perusak amal. Makanya kita harusnya hati-hati. Jadi ibu-ibu yang rajin ngaji jangan sombong. Ibu-ibu yang sudah rutin menghadiri kajian-kajian ilmu atau juga sudah rutin atau rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa dirinya baik. Apalagi sampai kemudian mengatakan ya ketika lewat di depan tetangganya, minggir, ahli surga mau lewat. Nah, itu enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 32. Dalam surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Surat An-Najm ayatnya 32. "Fala tuzakku anfusakum," maka janganlah kalian
mensucikan diri-diri kalian. Jangan merasa suci maksudnya. Jangan mentang-mentang sudah rajin sholat 5 waktu. Jangan mentang-mentang sudah rutin mengikuti kajian bulanan. Jangan mentang-mentang sering sedekah. Jangan sampai kita ini kemudian berbangga dengan diri kita. Apalagi sampai mensucikan dan menjas kalau kita ini adalah ahli surga. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an satu hari pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajarkan doa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri, zulman katsiran, dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau wahai Allah tabaraka wa taala. Faghfirli, ampuni aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, sayangi aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Disuruh doa dengan doa ini. Padahal kita tahu Abu Bakar siapa, ibu ya. Masya Allah, sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Disuruh doa dengan ini, intinya jangan merasa suci. Kita semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ada dalam diri kita ini rasa takut kepada Allah. Jangan-jangan kita melakukan perusak amal sehingga nanti di yaumil qiyamah enggak mendapatkan pahala di sisi Allah tabaraka wa taala, wal iyadu billah. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Yang pertama, perusak amal atau yang merusak pahala dari amalan yang kita lakukan adalah kufur, syirik. Syirik pakai iya ya bu ya, syirik. Karena ada juga orang bilang, kamu mah syirik aja, ya kan bu ya? Kamu syirik aja, itu syirik apa namanya? Artinya apa itu? Iri. Ini syirik pakai iya. Kufur, syirik, murtad dan nifak. Adapun dalilnya, yang pertama surat Al-Baqarah ayat 217. Surat Al-Baqarah ayat 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Surat Al-Baqarah ayat berapa? 217. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum an dinih," dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dia keluar dari Islam, wal iyadu billah. Fayamut, kemudian dia meninggal dunia, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itu kata Allah habis, musnah pahala amalan-amalan mereka
di dunia dan juga di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka akan menjadi penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Lihat akhwati fillah, azani Allahu yakum. Gara-gara apa? Murtad. Dan tidak ada di antara kita yang menjamin bahwasanya kita ini bisa istiqomah terus seperti ini, Ibu. Ya? Gak ada yang bisa menjamin. Sahabat Abdah bin Abdurrahim pernah cerita, beliau punya teman hafal Quran 30 juz. Hafal Quran berapa? Kalau kita juz 30. Hafal Quran 30 juz, kemudian termasuk juga sering berjihad di jalan Allah tabaraka wa taala. Lama berjihad di jalan Allah. Bahkan termasuk juga sering baca Quran, murojaah hafalan. Akan tapi ketika akan meninggal dunia, Ibu, ketika berjihad melawan orang-orang Romawi, ketika sampai di istananya mereka, lalu sahabatnya Abdah ini dia melirik ke dalam istana. Dan ternyata di dalam istana ada wanita yang cantik jelita. Lihat akhwati fillah. Makanya betul ya kata Nabi SAW, fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Makanya ibu-ibu kalau misalkan berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram, harusnya apa? Hati-hati ya Bu ya. Jangan dimerdu-merduin. Ya, beli sayuran, suaranya jangan dibuat merdu. Mas, terong berapa? 5.000, 2.000. Masya Allah ya Bu. Ini ada ibu-ibu beli sayuran, Mas, itu sayuran berapa? Ya. Ada tukang sayurnya 5.000. 2.000 kali gitu. Kasihan tukang sayurnya, Ibu. Ya, tergoda nanti. Termasuk juga kalau misalkan nelpon Ustadz, jangan dibuat merdu. Assalamualaikum Ustadz. Nggak boleh. Kasihan Ustadznya ya. Terus gimana dong kalau nelpon Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana mau konfirmasi kajian hari ini, bisa datang nggak? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Syukran Ustadz. Didatar suaranya ya Bu ya. Tapi kalau suami sama suami boleh manja-manjaan ya. Sekarang tanggal 1 dari pagi ditungguin, suami belum ngasih uang belanja, boleh Mas gitu ya. Atau pakai puisi, wahai suami, pagi ini di hari ini kau belum memberi apa Bu terusannya? Ya, pakai puisi boleh ya. Atau juga dengan suara yang merdu boleh. Karena fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah perempuan. Jadi kalau telepon jangan dimerdu-merduin. Termasuk WhatsApp-nya datar Bu. Termasuk jangan sampai salah ketik. Iya, nanti salah arti. Ada ustadz yang di WhatsApp sama jamaahnya, Ustadz, tolong dong carikan jodoh buat anak yang kaya Ustadz. Kan ustadznya kegeeran, yang kaya Ustadz. Kata ustadznya, ukti anak ini ustadz biasa, ya nggak terkenal, duitnya juga nggak banyak. Akhirnya jamaahnya tadi WhatsApp lagi diralat, yang kaya koma Ustadz. Hati-hati makanya. Ada juga yang pernah WhatsApp Ustadz. Ini soalnya Anda dapatkan dari grup Ustadz ya Bu ya. Ini pengalaman pribadi. Ya, ada juga yang WhatsApp Ustadz. Ustadz, kata Umi,
bisa nggak ngisi hati ini? Ustadz, bisa nggak kata Umi, bisa nggak hari ini bisa nggak ngisi hati ini? Masya Allah, Ustadznya bilang yang beneran ukti katanya. Diralat sama anaknya jamaah tadi, maksudnya hari ini. Nah, kembali ke cerita tadi. Jadi ketika dia melirik ke dalam istana, ada seorang wanita yang cantik jelita. Dan dulu akhwati fillah azani Allah wa yakum, gak ada handphone, gak bisa WhatsAppan, gak bisa SMS, gak bisa. Akhirnya nulis surat, ya, kurang lebih isinya, wahai Dinda, Kanda cinta sama kamu. Gimana caranya biar kita bisa nikah? Lalu kemudian suratnya itu mendapatkan jawaban, isinya kurang lebih, wahai Kanda, masuklah kamu ke dalam agama Nasrani, maka kita akan nikah. Waliyadzubillah akhwati fillah. Akhirnya kemudian pemuda yang hafal Quran 30 juz, berkali-kali ikut berperang di jalan Allah tabaraka wa taala, detik itu dia kemudian keluar dari Islam. Lalu setelah itu nggak lama nikah dengan wanita beragama Nasrani sampai meninggal dunia. Waliyadzubillah. Ya, jadi kita nggak jaminan, ibu. Makanya kita penting tuh doa sama Allah tabaraka wa taala di penghujung sholat, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku di atas agamamu. Jadi agar kita bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, termasuk ngaji ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah terus ya sampai kita meninggal dunia. Ya, lagi ngaji begini, sandaran, merem, nggak taunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengen gak Bu? Pengen gak Bu? Kok pelan jawabnya? Pengen ya? Pengen sekarang? Bentar dulu. Karena Masya Allah akhwati fillah azani Allah yakum, siapa yang murtad kata Allah di antara kalian, andinihi dari agamanya, fayamut, dia meninggal dunia, wa huwa kafir, dalam keadaan kafir, maka mereka itu habitat a'maluhum, pahala-pahala amalan mereka hilang, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, wa ulaika ashabun nar, dan mereka akan menghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal selama-lamanya di neraka, wal iyadu billah. Kemudian dalil yang lainnya, kufur sekarang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 5. Surat Al-Ma'idah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa kufur bil imani, dengan keimanan, faqad habita 'amaluhu, amalannya hilang, nggak ada pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang kafir, ya, orang-orang yang kufur dengan keimanan, sekalipun mereka banyak melakukan ketaatan, mereka baik, mereka menyantuni anak-anak yatim, mereka menyantuni orang-orang miskin, namun kebaikan mereka tidak ada pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang kufur. Kemudian dalil yang syirik, ya, disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 17. Surat apa? At-Taubah ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallah
شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri adalah kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amalannya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa fin nari hum khalidun, dan mereka nanti di neraka kekal. Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya nanti setelah penghuni surga masuk ke dalam surga semuanya, penghuni neraka sudah masuk neraka semuanya. Jadi nggak ada yang penghuni surga yang masih di neraka. Ini menunjukkan bahwasanya ada nanti orang-orang yang beriman yang masuk neraka. Mudah-mudahan bukan kita ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika semua penghuni surga sudah masuk surga, penghuni neraka sudah masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala lalu datangkan kematian, kata Nabi. Allah datangkan kematian. Dalam lafaz yang lain disebutkan kematian ini diserupakan dengan seekor kambing. Lalu kematian itu disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah khuludun la mauta fiha. Hai penghuni surga, kalian kekal selama-lamanya di surga, tidak ada kematian di surga. Masya Allah. Padahal di surga itu ibu penuh dengan kenikmatan. Ibu-ibu yang sekarang sudah tua nanti balik lagi muda. Di surga itu nggak ada yang buang air kecil. Di surga nggak ada yang buang air besar. Di surga nggak ada yang ingusan. Di surga nggak ada yang meludah. Bahkan keringat mereka wangi ibu. Coba kalau di dunia keringatnya gimana Bu? Pulang dari pasar. Penghuni surga juga keringatan, tapi keringatan mereka kata Nabi wangi, penuh dengan kenikmatan. Bahkan kita pengen minta apa saja di dunia, di surga, pengen minta apa saja. Mau minta jus terong, mau minta ayam geprek, ya, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih enak lagi ibu, kita itu nanti diberikan minuman, ya, diberikan gelas yang isinya nggak pernah habis Bu. Kita minum, habis kita letakkan, ngisi lagi. Kita minum lagi, letakkan, ngisi lagi. Masya Allah ya Bu ya. Enak atau enggak enak? Bahkan setiap hari kita bisa minum sampai 100 kali. Bisa makan sampai 100 kali. Jima dengan suami setiap hari bisa sampai 100 kali Ibu. Penuh dengan kenikmatan. Terlebih Allah mengatakan khuludun, kalian kekal selama-lamanya di surga, la mauta fiha, tidak ada kematian di surga. Maka mereka semakin bertambah bahagianya. Allah juga katakan kepada penghuni neraka, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun, kalian kekal selama-lamanya di neraka, la mauta fiha, tidak ada kematian di neraka. Nah, ini akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya. Dalil tentang orang yang melakukan kesyirikan, amalan-amalan mereka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, kemudian mereka masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Bahkan dalam hadis disebutkan mereka nangis terus di neraka. Ya, mereka ngeluh. Bahkan Nabi mengatakan aliran mata mereka itu seperti darah, seperti sungai yang mengalir Ibu Afan, ya, deras seperti sungai yang mengalir. Hatta tanqati'ad dumu, kata Nabi, sampai air matanya habis karena saking seringnya nangis. Ketika air matanya habis, bergantilah air mata itu dengan darah. Mereka ngeluh, mereka nangis, dicuekin sama Allah.
nggak dikeluarkan dari neraka. Khalidun, kekal ibu. Ya, nggak dikeluarkan dari nerakanya Allah tabaraka wa taala. Beda kalau kita nangis di dunia. Kalau kita nangis di dunia, ibu, ada manfaatnya atau tidak? Ada. Makanya ibu banyakin nangis, bu. Ya, ibu-ibu, ya nangis apa saja, bu. Ya, nangis, pokoknya nangis. Ngelihat tetangga sudah beli Fortuner, nangis. Ini kita masya Allah, tetangga beli Fortuner curhat di Facebook. Tetangga enak banget ya, tiap hari manasin Fortuner, kita memanasin tempe. Iya, daripada ngeluh mendingan apa? Doa. Di waktu-waktu yang mustajab minta sama Allah. Ya, awali doa dengan memuji Allah, ya Allah ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Allah ya Rahman irhamna, ya Allah ya Razik urzuqna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita minta, Allahumma inna nas'aluka Fortuner ya Allah. Sambil ada manfaatnya enggak? Ada. Apalagi Nabi mengatakan al-ainani la tamassuhuman nar, ada dua mata kata Nabi SAW yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keduanya adalah ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang digunakan untuk berjaga di jalan Allah. Jadi orang kafir nangis dicuekin sama Allah, nggak keluar, mereka kekal di neraka. Akhirnya kemudian mereka manggil yang lain, ya ta'alau, kemarilah kalian. Jadi sesama penghuni neraka saling apa, manggil. Kita sudah ngeluh sama Allah, sudah nangis dicuekin sama Allah. Ya sudah, sekarang kita sabar saja. Seperti sabarnya orang-orang yang beriman ketika di dunia. Ketika puasa sabar, ya enggak, bu? Sabar enggak? Sabar. Apalagi tengah hari, ya tengah hari sabar enggak? Ngelihat apa itu di meja ada jus jeruk, diminum enggak? Enggak, sabar. Sekalipun mungkin lapar, sekalipun mungkin haus, bahkan saking laparnya ngelihat kanebo kering kayak opak. Sabar. Ada mungkin di antara jamaah yang punya suami jelek, udah jelek pelit, udah pelit galak. Sabar, karena ada manfaatnya, ibu. Ya, sabarnya kita di dunia ini ada manfaatnya, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya kata mereka, orang kafir yang masuk neraka tadi, ya sudah, kita sabar saja seperti sabarnya orang yang beriman. Lihat mereka, ada manfaatnya kan, mereka masuk surga. Akhirnya mereka sabar, ibu. Sekalipun mereka sabar, tetap mereka enggak keluar dari neraka. Ya, karena mereka kekal di dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Hud ayat 15 sampai dengan ayat 16. Ya, masya Allah ya, rajin-rajin, udah bawa catatan, bawa Al-Quran ya. Coba yang ngaji bapak-bapak, Ustaz ya. Kalau ngaji bapak-bapak kebanyakan apa, bu? Jiping. Tahu bu jiping apa? Ngaji kuping. Orang biasanya kalau ngaji kuping ya nggak lama jider, ngajinya nyender. Orang kalau sudah jider biasanya jiler, ngajinya ngiler. Ini masya Allah, ibu-ibu semangat ya, nulis, nyatet ya. Makanya sekali-kali panitia nanti ya akhir kajian dikasih hadiah ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz ya dikasih hadiah. Hadiahnya nggak usah gede-gede ya, umroh
Masya Allah. Kan semangat ya Bu ya. Ngajinya semangat, nulisnya semangat. Bahkan datang ke pengajian juga semangat ya. 1 jam sebelum ngaji sudah datang. Nah, kita baca suratnya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia wazinataha dan perhiasannya. Contoh misalkan ada orang kerja, niatnya pengen dapat dunia. Ada orang kerja, niatnya pengen jadi orang kaya. Ada orang kerja, niatnya pengen bangun rumah yang megah. Bahkan di perumahan ini pengennya dia rumahnya yang paling megah. Ya, tujuannya adalah dunia, wazinataha dan perhiasan-perhiasan dunia. Atau juga ada orang yang ketika melakukan ibadah pengen mendapatkan dunia. Contoh misalkan ustadz ngajar pengen kaya, menuntut ilmu pengen dapat dunia. Allah mengatakan apa? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami berikan kepadanya balasan dari amalan yang mereka kerjakan di dunia. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kerja niatnya ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan gaji, dapat enggak Bu? Dapat. Pahala dapat atau tidak? Enggak dapat. Ustadz misalkan ketika dia ngajar, menyampaikan qala Allah, qala Rasulullah, tapi niatnya ingin dipanggil ustadz. Disebut namanya enggak nengok. Abu Najwa, diem aja. Ustadz Abu Najwa, saya. Itu kan berarti dakwanya bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ingin mendapatkan pujian, dipuji sama manusia. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kata Allah. Kami berikan apa yang dia inginkan itu di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, tidak dirugikan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang ketika melakukan amalan ibu, niatnya bukan karena Allah, tujuannya adalah dunia, mereka akan mendapatkan dunia, tapi mereka tidak mendapatkan pahala dari Allah. Karena di ayat berikutnya Allah mengatakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat nanti balasan kecuali nerakanya Allah. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Hilang pahala dari apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Jadi semuanya batil, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya enggak ada pahalanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, sia-sia. Ya, karena apa? Karena melakukannya bukan karena Allah. Dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan yang berikutnya. Perusak amal yang kedua, berbuat riya. Yang kedua, berbuat riya. Riya itu artinya apa? Beramal ingin dilihat oleh manusia, ingin dilihat oleh orang. Contoh misalkan kayak ngaji, ya Bu ya. Lagi ngaji dia selfie, ya, monyongin bibirnya dikit, cepret, masukin Facebook, tulis status di bawahnya, hai guys, hari ini kita sedang kajian bersama UAS Ustadz Abu Najwa Sukyani.
Masukin Facebook. Apa namanya itu ibu? Riya. Ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ada orang melakukan ibadah haji, pengen dipanggil Pak Haji, atau pengen dipanggil Bu Hajah. Dipanggil namanya nggak nengok. Bu Romlah, diem aja. Hajah Romlah, saya. Ada juga yang hajinya sudah 2 kali, dipanggil Hajah sekali nggak nengok. Bu Hajah Romlah, diem aja. Bu Hajah Romlah. Kalau dia nengok, niatnya bukan karena Allah, ya, riya. Dan yang rawan itu memang itu tadi bu ya, foto tadi itu ya, sholat malam ya, lagi sholat malam, kemudian sujud diambil foto, ya Allah, enggak ya bu, kebangetan ini. Ya sholatnya sih mungkin nggak difoto, tapi dia nulis status di WhatsApp, nulis status di Facebook. Masya Allah guys, ternyata sholat malam itu nikmat banget, memberikan kesejukan yang luar biasa. Apa namanya ibu? Iya kan? Riya. Atau juga teman-teman baca Al-Quran, ya, sekarang sudah sampai juz 29, nulis status lagi. Alhamdulillah di hari yang ke 10 sudah sampai juz 29. Masya Allah. Itu juga sama, hati-hati ya. Riya, melakukan amalan ingin mendapatkan pujian dari orang. Makanya dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan ayat 7. Apa bunyinya ibu? Surat Al-Ma'un ayat 4. Pasti dari pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Ya, kita ini hafalannya ya sama anak juga ya bu ya, masih belum kuat ya. Jadi kalau ditanya ayat 4 dari awal nyebutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Makanya usahakan berhentinya jangan di sini ya, terusin. Ada orang sholat tapi celaka. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari sholatnya mereka lalai. Jadi orang yang sholat tapi celaka, mereka adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Lalai di sini ibu yang rahmati Allah tabaraka wa taala, ada beberapa penafsiran para ulama. Yang pertama, ada yang menafsiri sahun atau lalai dengan tidak khusyuk dalam sholat. Masya Allah. Ini kalau misalkan ini yang paling benar, kayaknya kita semua celaka ya. Karena hampir semua kita ketika sholat nggak bisa khusyuk. Apalagi ibu-ibu, Allahu Akbar. Terus sore buka apa sama apa ya? Begitu nggak bu? Iya, masak apa ya? Baca, tapi hatinya mikirin masak. Waduh, kayaknya ceplok telur nih. Allahu Akbar. Ceplok telur kan udah kemarin. Aduh, rendang ini kayaknya daging. Sami Allah. Sampai selesai. Berat kayaknya kalau misalkan penafsiran sahun ini adalah tidak khusyuk. Karena kita terkadang nggak bisa khusyuk dalam sholat. Ada pengalaman pribadi ibu. Jadi ternyata ketika sholat itu muncul ide-ide cemerlang. Ya betul kan? Ngalamin juga sama. Ya. Jadi ketika PAM baru pertama masuk ya ke perumahan, dari pihak PAM itu ibu cuma ngasih satu paralon di luar. Jadi belum disambung ke paralon yang bagian dalam. Dari jam 10 sampai zuhur dipikirin
ini gimana caranya ya nyambungin paralon ini ke paralon yang di rumah biar langsung kepake nih air. Dipikiri dari jam 10 sampai jam 12 sampai zuhur nggak ketemu bu, belum ya. Dengar azan Allahu Akbar, pergi ke masjid ya, kemudian sholat, baru takbir ibu Allahu Akbar. Kenapa nggak beli teh aja? Bahkan diajarin dalam sholat bu, diajarin nanti dipotong paralon yang dari PAM itu ya, kasih lem, sambungin deh gitu kan, tinggal satu lagi tuh, satu lagi masukin ke paralon yang di rumah, kepake. Masya Allah. Lihat akhwati fillah ya, ide-ide cemerlang muncul ketika sholat. Masya Allah, setan ini kurang ajar ini. Ya sudah, ketika adzan kadang males sih ya. Ya kan, ketika adzan kadang kita malesnya luar biasa untuk mengerjakan sholat ya. Ketika sholat masih saja digoda, diganggu untuk tidak khusyuk dalam sholat. Ini tapi ada ulama yang menyanggah ini tidak benar. Karena kalau misalkan benar, masya Allah, celaka semua ibu kita karena nggak bisa khusyuk dalam sholat ya. Makanya kemudian ada penafsiran yang kedua, ada yang menyebutkan lalai di sini adalah dari waktunya ya, menunda-nunda sholat. Kemudian termasuk juga ada yang menafsiri sahun dengan tidak memperhatikan atau lalai dari syarat dan rukun sholat. Jadi ada orang yang ketika mengerjakan sholat dia tidak memperhatikan syarat dan rukun sholat. Padahal akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ketika kita melakukan ibadah harus mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sholat, Rasul perintahkan kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Makanya kalau ada di antara kita yang belum bisa atau belum mengerti tentang sifat sholat Nabi, sekarang sudah ada buku saku, bukunya kecil tentang sifat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beli, kita pelajari. Karena kalau misalkan kita mengerjakan sholat tidak sesuai dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda sering lihat juga orang yang sholat masih seperti ini takbiratul ihramnya. Allah. Ada ibu. Ya, berarti kelebihan ya. Allah. Ada juga yang pelit, ya, cuma setengah. Allah. Insyaallah. Harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga tumakninah dalam sholat. Jangan terburu-buru. Ya. Ya, kalau misalkan ada masjid yang imamnya cepat, udah mendingan di rumah ibu sholatnya. Karena nggak tumakninah bikin sholat kita nggak sah. Ya, cepat misalnya ya, nggak ada tumakninah dalam sholat, nggak sah. Ini syarat dan rukun sholat. Dulu ada seorang sahabat namanya Khalid bin Rafi', sholatnya seperti ayam yang matuk makanan, cepat ibu. Ya, sholatnya cepat. Selesai sholat, beliau menghampiri Nabi SAW, lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Dijawab sama Nabi SAW, waalaikumsalam warahmatullah. Rasul mengatakan kepadanya, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat kamu belum sholat. Dikatakan belum sholat. Kalau kita sholat tidak memperhatikan syarat dan rukun sholat, bahkan dilakukan 2 kali sampai 3 kali, lalu dia minta diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi mengajarkan kepadanya, ketika kamu sholat menghadap kiblat, kemudian takbiratul ihram, hadapkan telapak tangan ke arah Baitullah, ke arah kiblat, kemudian sejajarkan jari ujung jari dengan bahu atau juga dengan ujung daun telinga ini, ya, letakkan di atas dada. Terus diajarkan sama, termasuk apa? Tumakninah. Ketika ruku sampai betul-betul lurus. Karena ada orang ketika sholat belum lurus sudah diri, sudah ngangkat, ya. Allahu Akbar, belum lurus, ya Allahu Akbar sami Allah. Nah, itu. Ya, ini berarti belum tumakninah. Tumakninah itu ukurannya ibu,
sampai otot-otot kita itu kembali ke tempatnya. Ya, Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Ya, jadi sampai betul-betul apa? Lurus, ya. Kemudian kamu itidal kata Nabi sampai betul-betul berdiri tegak. Ya, jadi jangan belum tegak sudah sujud. Ya. Ini biasanya ada juga ya, ibu-ibu karena nggak mau ketinggalan nonton sinetron ya favoritnya, dia nonton sinetron, kemudian ketika adzan berkumandang langsung sholat nggak bu? Nggak, nunggu iklan. Ketika iklan baru dia wudhu. Habis wudhu sholat nggak? Enggak, karena lanjut lagi kan, iklannya sudah selesai, dia nonton lagi. Ketika iklan baru dia sholat. Dia selesai sholat, iklan belum selesai. Berarti cepetan mana? Berarti sholatnya bisa dipastikan ini enggak tumakninah. Apalagi khusyuk. Ya, jadi ada yang menafsiri sahun yang dimaksud dalam ayat ini adalah lalai, tidak memperhatikan syarat dan rukun sholat. Ya. Kemudian ayat yang ke-6-nya, alladzina hum yura'un. Jadi orang yang sholat tapi celaka, mereka orang-orang yang sholat tapi riya, ingin dilihat oleh manusia. Baca Quran ketika nggak ada orang jelek ibu, ya dicepetin. Tapi ketika ada orang dibagusin. Apalagi kita saja laki-laki misalkan. Ketika jamaah di belakang itu yang ya biasa-biasa aja, bacaannya biasa. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, ketika dia ngerasa wah di belakang ada calon mertua nih, itu bacanya dibagus-bagusin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, dimirip-miripin sama syekh gitu. Ya, riya. Insyaallah akhwati fillah azani Allah ya. Ya. Jadi orang sholat tapi celaka, bahkan termasuk ibadah yang lain. Mau baca Quran, mau sedekah, ketika dia bersedekahnya bukan karena Allah, nggak diterima oleh Allah, pahalanya hilang ibu. Contoh misalkan dia sedekah ke masjid Al-Iman ini, dia bilang sama panitia, mas ini saya sedekah 1 juta, nanti pas Jumatan tolong sebut nama saya. Ya, minta diapain? Minta diumumkan namanya. Ya, minta diumumkan. Dari hajah latifah sebanyak 1 juta. Kemudian ada juga yang ketika dia bersedekah bilang sama pengurus masjid, mas tolong nanti ketika hari Jumat saat diumumkan jangan sebut nama saya. Terus bilangnya apa Pak? Bilang aja dari hamba Allah 5 juta. Ya, bilangnya dari hamba Allah 5 juta. Ketika Jumat diumumkan, dari hamba Allah 5 juta. Kemudian dia yang duduk di belakang nyolek sebelahnya, mas tahu nggak mas hamba Allah itu siapa? Saya mas. Sama aja ya, riya, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Makanya Masya Allah akhwati fillah, Allah menyebut dengan fawailul lil musallin. Bahkan termasuk juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya nanti di yaumil qiyamah ada 3 orang yang akan dihadapkan pertama kali di hadapan Allah tabaraka wa taala. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang gemar menuntut ilmu, gemar baca Quran. Dan yang ketiganya adalah orang yang gemar bersedekah. Tapi ketiganya melakukan ibadah tersebut bukan karena Allah.
Orang yang berjihad di jalan Allah dihadapkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan semua nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Makanya ibu, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini, nanti di yaumil kiamah akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih suami ganteng, soleh, baik, bahkan tiap bulan ngasih nafkahnya, ya nggak banyak sih, cuma 20 juta. Ya, ditambahin 5 juta buat ke salon, ya biar glowing wajahnya. Itu kenikmatan akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil kiamah. Orang mati syahid ini ketika dihadapkan kepada Allah disebutkan semua nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Allah berikan kepadanya nikmat kesehatan, Allah berikan kepadanya nikmat kekuatan. Ditanya oleh Allah nikmat keberanian, ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Ketika Allah tanya, untuk apa nikmat-nikmat itu kau gunakan? Maka dia pun mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, laqad qataltu laka, sungguh aku berperang karena engkau wahai Allah tabaraka wa ta'ala, hatta stushhidtu, sampai aku mendapatkan kesyahidan. Dan tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kadzabta, sungguh kau telah dusta. Kau berperang bukan karena aku, kata Allah. Karena Allah maha tahu ibu apa yang ada dalam hati kita. Ya. Allah mengatakan kau telah dusta, kau berperang bukan karena aku. Kau berperang karena ingin dikatakan seorang pahlawan. Kau berperang karena ingin dikatakan seorang yang pemberani. Wa qad qila, dan itu telah kau dapatkan ketika di dunia, kata Allah. Hari ini kamu tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya orang mati syahid ini ibu diseret, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Gara-gara apa? Enggak ikhlas karena Allah, masya Allah. Padahal orang yang mati syahid ibu, Rasul menyebutkan lisyahidi situ khisal. Orang mati syahid itu mendapatkan 6 keistimewaan dari Allah. Yang pertama, ketika darahnya keluar pertama kali saat ditembak, ditombak, ditusuk, disabet dengan pedang, keluar darah pertama kali, diampunkan semua dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati syahid akan diberikan mahkota yang banyak intan mutiaranya. Yang satu intan mutiaranya, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Orang yang mati syahid, mereka akan diberikan rasa aman dari fitnah kubur. Orang yang mati syahid, mereka akan diberikan rasa aman dari dahsyatnya yaumul qiyamah. Orang yang mati syahid akan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Orang yang mati syahid akan dinikahkan dengan berapa, Ustaz? Berapa bidadari? 72 bidadari surga. Masya Allah. Ya Bu ya, berapa Bu? 72 bidadari surga. Bu, insya Allah di surga itu nanti nggak ada rasa cemburu ya. Jadi walaupun suaminya punya istri 72 bidadari ditambah dengan 1 di dunia, nggak ada rasa cemburu ibu. Cemburu itu cuma di dunia. Dan Allah jadikan istri di dunia ini lebih cantik daripada bidadari surga. Ya, jangan sampai ibu-ibu kemudian berdoa sama Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga bersama suami saya tanpa ada bidadarinya, ya Allah. Ya, nggak boleh seperti itu. Ya, cemburu itu cuma di dunia, di akhirat nggak ada ibu. Sudah dicabut oleh Allah. Karena cemburu itu ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang gemar menuntut ilmu atau gemar baca Quran, dihadapkan kepada Allah, disebutkan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, dan dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Diberikan kepandaian membaca Al-Quran. Ya, orang-orang yang ketika belajar Quran kan ada yang sulit ya, ya. Nyebut ain aja susah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada yang susah ya Bu ya? Ada yang susah. Bahkan ada yang mungkin sebulan ya benerin makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, fa, pa. Gak bisa. Makanya orang yang pandai membaca Quran itu nikmat dari Allah, dan nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita gunakan.
Maka dia pun mengatakan, laqad qara'tu lakal Qur'an, sungguh aku membaca Al-Qur'an karena engkau wahai Allah tabaraka wa taala. Namun Allah mengatakan, laqad kadzdzabta, sungguh kau telah dusta. Kau membaca Al-Qur'an, kau belajar Al-Qur'an, kau mengajarkan Al-Qur'an bukan karena aku, kata Allah, tapi karena ingin dikatakan seorang yang qari, seorang yang fasih. Dan kau telah mendapatkannya ketika di dunia, dan hari ini kamu tidak mendapatkan apa-apa. Masya Allah. Padahal orang yang baca Quran, ibu, satu huruf yang dia baca Allah berikan pahala berapa? 10. Rasul mengatakan, man qara'a harfan fi kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, kataballahu lahu hasanah, Allah akan catat untuknya satu kebaikan. Wa bi kulli hasanatin asyra amsalihha, setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan 10. Ya. Ketika kita membaca alif lam mim, berapa huruf ibu? 3. Dapat berapa kebaikan? 30 kebaikan. Besar pahalanya dari Allah tabaraka wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Berapa huruf? Banyak. Dikali 10. Besar pahalanya di sisi Allah. Bahkan Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kita bukan orang yang paling megah rumahnya. Orang yang terbaik di antara kita bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Orang yang paling baik di antara kita bukan orang yang paling mewah kendaraannya. Bukan, kata Nabi, man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamah, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Besar pahalanya dari Allah kalau ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi kalau enggak ikhlas dia, ya, Allah mengatakan, wa qad qila, sungguh kau telah dapatkan ketika di dunia, dan hari ini kamu tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya orang ini pun diseret, kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, wal iyadu billah. Termasuk juga yang ketiga, orang yang gemar bersedekah, tapi niatnya bukan karena Allah tabaraka wa taala. Dihadapkan kepada Allah, disebutkan semua nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah berikan kepadanya harta yang buahnya bukan hanya banyak tapi buahnya, ya. Dan dia pun mengakui kenikmatan-kenikmatan tersebut. Lalu Allah tanya, untuk apa nikmat-nikmat itu kau gunakan? Maka dia mengatakan, wahai Allah, tidak ada satu tempat yang aku ingin bersedekah di tempat itu kecuali aku infakkan sebagian apa yang kau rezekikan kepadaku, dan itu karena engkau wahai Allah tabaraka wa ta'ala. Namun Allah mengatakan, laqad kadzdzabta, sungguh kau telah dusta. Kau bersedekah bukan karena aku, tapi karena ingin dikatakan seorang yang dermawan, ingin dikatakan orang yang kaya raya, ingin dikatakan orang yang baik. Wa qad qila, dan itu telah kau dapatkan ketika di dunia, dan hari ini kata Allah kamu tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya orang ini pun ibu diseret, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Ya, waliyadu billah, ya. Hati-hati dengan apa? Riya, ya. Kalau kita tahu sedekah ini kan pahalanya besar, ibu. Kita bersedekah 1000, Allah balas berapa? Kita sedekah 1000, Allah balas? Kok beda-beda? Ayo. Surat Al-Baqarah ayat 261.